ngapunten itu apa itu? Kalau ikan ya ikan lele gitu. Tapi lele sekarang udah baik-baik lah ya. Kalau lele yang dulu ya makan di tapi kalau sekarang makannya pelet kok ya. Ya. Dan tidak pernah ia mengajariku satu huruf pun dari Al-Qur'an. Bapak saya itu tiga-tiganya aja nggak pernah melakukannya. Mas saya disuruh bakti, enak aja gitu. Nah, itu ujar si anak menceritakan kondisinya. Mendengar penjelasan si pihak anak, sahabat Umar pun justru menegur keras orang tuanya si anak tersebut. Beliau memandang ke arah orang tua si anak dan memberinya nasihat. Jika tashku'uku qaibnika, kamu ini datang kepadaku mengadukan anakmu itu durhaka. Waqad aqaqtahu, sedangkan kamu sudah berdurhaka kepada anakmu. Kamu sendiri durhaka pada anakmu. Wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaika, dan kamu berbuat buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Ya dia perbaiki dulu kamu itu, baru kamu itu nuntut hakmu. Tapi anak-anak ini saya ngomong sama anak-anak, sampean jangan ikuti orang durhaka ini. Ya, ikutilah model seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya, ibunya itu enggak masuk Islam, tapi masya Allah kalau keluar cium tangan segala macam, masya Allah. Kemudian Mus'ab bin Umair sahabat Nabi itu masya Allah, ibunya itu sudah ngancam-ngancam, bahkan beliau itu juga nyiksa juga Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair berbakti kepada orang tuanya, nggak pernah nuntut apa-apa. Ya gitu. Jadi tirulah bukan anak durhaka ini. Ya, ini dua-duanya memang salah ya. Tapi ikutlah perintah Allah dalam surah Al-Luqman tadi, ayat 15 itu. Wa wasainal insana biwalidayhi dan Allah memerintahkan anak itu berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua itu seburuk-buruk apapun, sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah dengan sebaik-baiknya. Walaupun dulu tidak menunaikan bahkan dia melarikan diri, misalkan sekarang melarikan diri nggak tahu kemana, suatu saat datang, itu tetap bapakmu. Ini saya hanya mengingatkan orang tua, ini jurus mengingatkan orang tua, bukan untuk ngajari anak itu durhaka, bukan. Kalau mau ikuti perintah Allah surah Al-Luqman, jadi anak yang baik. Ikuti para sahabat yang mana orang tuanya itu sangat kejam pun mereka tetap berbuat baik dan sopan, tidak pernah membentak dan selalu berbakti terus. Oke. Ini kisah pemuda memukul orang tuanya ini hampir sama ini di kitab Tanbihul Ghafilin juga. Sami'tu abi, kata Abu Lais As-Samarqandi, saya mendengar dari bapak saya sendiri, kisah kontemporernya dia, Abu Lais As-Samarqandi, yaki an Abi Hafsin As-Sakandi wa kana min ulama'i Samarqand. Ya, dia menceritakan dari seorang ulama namanya Abu Hafiz. Abu Hafiz ini berasal dari Samarqand. Samarqand itu daerah Rusia sekarang itu, daerah Tajikistan, dari daerah situ. Ya, annahu atahu rajulun qala, dia didatangi seorang laki-laki dan berkata, inna bni darabani wa auja'ani. Dia didatangi seorang kemudian mengatakan gini, wahai Abu Hafiz, ini anakku ini memukul saya dan menyakiti saya. Maka Abu Hafiz mengatakan, subhanallah, masa anak sampai memukul orang tua? Kok bisa terpikir memukul orang tua itu? La ilaha illallah. Maka faqala, benar anakmu memukulmu? Naam, darabani wa auja'ani, dia memukulku dan menyakitiku. Faqala hal 'allamtahu adab, apakah kamu sudah mengajarkan adab, ilmu agama sudah, wal ilma dan ilmu agama? Adab kau sudah ajarkan atau belum? Qala la, belum. Ya. Fahal 'allamtahul Qur'an, apakah kamu sudah mengajarkan Al-Qur'an? Qala la, iya belum juga. Qala fa ayya amalin ya'mal, lah terus kamu ajarkan apa? Qala az-zira'ah, saya ajarkan dia
dia itu bertani, saya kan petani. Qala hal alimta li ayyi syai'in darabaka? Saya tanya, kenapa engkau dipukul? Apakah karena apa gitu? Tahu enggak kamu? Qala, kemudian bapak itu mengatakan, saya enggak tahu. Dia memukul saya itu karena apa, saya enggak tahu. Maka imam ini mengatakan fala'allahu. Begini menurut saya ya. Ini orangnya enggak ada, anaknya enggak ada. Fala'allahu hina asbaha wa tawajjaha ila zar'i. Mungkin kalau saya, gambaran saya, ketika dia pergi ke sawah, kemudian dia mau bercocok tanam, dia kan naik himar, wa huwa raqibun al-himar. Dia tunggangannya al-himar. Himar itu adalah keledai yang suaranya pokoknya suara terburuk adalah suara himar. Inna ankaral aswati la sautul hamir, kata Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar. Wa thiron baina yadayhi, dan dua kerbau di depannya. Wal kalbu min khalfi, dan anjing di belakangnya. Wah, jadi hidupnya sama kewan-kewan tuh. Wa wala yusinul Quran, kemudian dia tidak pernah membaca Al-Quran. Fatawanna, kemudian dia bernyanyi-nyanyi. Wa ta'arradta lahu fi dzalikal waqt, dan kemudian kamu menyuguhi seperti itu. Fazanna annahu baqara, dan kamu mengganggu anakmu, mungkin ada sesuatu yang mengganggu anakmu. Maka dia karena hidupnya seperti itu, fazanna annaka baqara, maka dia melihat kamu ini seperti sapi. Jadi anakmu ini yang anggapnya ya seperti sapi, kamu ini kayak sapi. Makanya kamu dibentak, kamu dipukul, karena hidupnya memang selalu bersama yang kayak gitu. Kalau orang-orang yang kalau sekitarnya menyakiti ya dipukul. Kerbau itu kan kalau nyakiti kan dipukul ya. Dia nggak paham apapun, pendidikan agama nggak ada sama sekali. Dia hanya hidupnya dari awal hanya begitu doang. Ya. Ini sebenarnya bekerja seperti itu baik. Bahkan orang-orang Madinah itu bertanam dan seterusnya. Masalahnya tidak dibarengi dengan belajar agama. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan yang ada, yaitu sampai orang tuanya dipukul oleh orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Itu di surat kabar itu ada orang laki-laki, anak laki-laki minta motor kepada seorang ibu, ibunya nggak mau, kemudian dipukul bahkan sampai dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Begitu kejamnya dunia luar itu. Begitu kejamnya dunia luar. Ya. Ya. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi kenapa anak durhaka? Karena orang tuanya tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, ya. Karena orang tuanya lupa mengajari ilmu agama. Yang seterusnya, dulunya durhaka kepada orang tuanya. Ini salah satu poin yang belum saya singgung. Ya, ini cerita yang ketiga ini. Sabit Al-Bunani cerita, anna rajulan kana yadribu abahu. Ada seorang anak memukul orang tuanya fi maudhi'in, di tempat, di suatu tempat dari bagian tubuh. Faqila lahu ma hadza. Kemudian dia ditanya, "Bapak, kenapa faqila lahu ma hadza?" Wahai bapak, kenapa terjadi kamu dipukul oleh orang anakmu di tempat itu, mungkin misalkan di pipinya atau di dadanya gitu. Maka dia mengatakan, faqala al-abu khallu anhu, biarkan anak saya memukul saya, dada saya atau apanya gitu. Fa inni kuntu adribu, karena dulu saya pernah memukul bagian itu persis di bagian yang saya memukul orang tuaku. Fabtulitu bibni yadribuni fi hadzal maudhi, maka akhirnya aku pun dipukul oleh anakku di bagian itu di mana aku telah memukul orang tuaku dulu di bagian itu. Persis. Kayaknya hukum karma itu. Kayak hukum. Nah, makanya para bapak ibu tobat, minta ampunan, minta maaf kepada orang tuanya yang kalau masih hidup, kalau enggak bisa
mendoakan atau kalau enggak bersedekah untuk orang tuanya dan minta kepada Allah supaya hal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi anak-anak jangan pernah durhaka. Khawatir kamu nanti akan didurhakai anakmu lagi. Nanti akan terus dor tasalsul, akan terus berseri itu. Kamu berdurhaka kepada anaknya, anak nanti berdurhaka kepada kamu. Kemudian seterusnya anaknya, cucumu begitu, seterusnya akan menjadi keturunan yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, terakhir ya, investasi ya, investasi. Jadi orang kalau bersekolah, menyekolahkan anak dan seterusnya adalah investasi terbesar. Disebutkan dalam hadis riwayat dalam kitab Tambihul Wafilin juga ya, saya ambilkan dari kitab Tambihul Wafilin semua. Anas bin Malik pernah mengatakan sab'un yu'jaru fihinna min ba'di. Ada 7 amalan yang semuanya amalannya itu pahalanya ngalir terus. 1. Man bana masjidan, barang siapa ikut membangun masjid, falau ajruhu, maka dia mendapatkan pahala mengalir madama ahadun yusalli fihi, selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka dia akan mendapatkan pahala terus mengalir walaupun hidupnya sudah meninggal dunia, ada di kuburan, sudah ada di kuburan, alamnya sudah hidupnya di barzah. Kemudian yang kedua, man ajra nahron, barang siapa mengalirkan sungai yang mana airnya masih ngalir terus dan sungai itu digunakan mengairi, digunakan kebaikan manfaat-manfaat lain, maka dia akan mendapatkan manfaat dari sungai tersebut. Kayak di Jogja itu ada sungai namanya Selokan Mataram. Selokan Mataram itu sungai yang diambil dari sungai Kulon Progo airnya itu, kemudian dialirkan, dibuat sungai buatan, tapi sayangnya yang membuat kayaknya itu orang Belanda atau ada orang Islam, saya nggak tahu. Pekerjanya orang Islam mendapatkan pahala mengalir insyaallah. Menyebabkan Bantul, Sleman semuanya itu dalam keadaan nggak kekeringan. Itu dari aliran sungai Progo. Subhanallah itu. Kemudian waman kataba mushafan, dia wakaf mushaf atau nulis mushaf, nulis sendiri kemudian dibaca oleh orang, atau mencetak Al-Quran atau berwakaf dengan Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala orang yang membaca. Yang kemudian yang 4, wa mastakhraja ainan, siapa yang menduduk sumur atau membuat mata air, itu selama mata airnya terus mengalir dia mendapatkan pahala. Yang kelima, siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan seperti kelopok dan yang lainnya, terus dia akan mendapatkan pahala. Bahkan termasuk yang dimakan oleh burung-burung, dia pun akan mendapatkan pahala sedekah itu. Kemudian yang nomor 6, waman alima ilman, adalah yang kelima. Yang keenam adalah mengajarkan ilmu. Maka seperti orang yang mengajarkan Al-Fatihah, pertama mengajarkan Fatihah itu seperti guru-guru TPA. Itu pahala yang paling besar itu guru TPA, karena anak itu akan menggunakan ilmu dari TPA itu dari sejak TK sampai dia meninggal dunia. Itu pahalanya banyak, walaupun pahala mungkin secara dunianya sedikit, tapi pahala akhirat itu ngalir. Jangan-jangan nanti guru-guru TPA sudah paling depan di surga, itu paling depan. Masya Allah, sampai ternyata udah di depan. Tak kira di belakang sudah ada di sana. Itu guru-guru TPA itu, Masya Allah, luar biasa. Yang ada kaitannya adalah nomor 7. Bismillah. Wa man taraka waladan yastaghfiru, barang siapa taraka waladan, dia itu meninggalkan anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Idza kana al-waladu shalihan wa qad 'allamahu al-Qur'an wal ilma, dan orang tuanya mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama, fayakunu ajruhu liwalidihi, maka pahalanya kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang mengajarkan ilmu kepada anaknya, pahalanya kepada orang tuanya. Atau tidak mengajar langsung tapi membiayai, maka pahalanya mengalir. Jadi orang anaknya ini membaca Al-Quran, orang tuanya membiayai, dapat pahala terus, dapat pahala. Orang tuanya udah meninggal dunia, anaknya menjadi soleh terus,
dia membaca Al-Quran, dia mengamalkan ilmu agamanya, sholat dengan baik, berjamaah dengan baik, zakat ditunaikan, sedekah dan seterusnya. Semua amal anaknya akan, orang tua ini akan mendapatkan pahala anaknya ini. Ya, itu fayakunu ajruhu liwalidi, maka pahalanya untuk orang tuanya, min ghairi ayyan qusa min ajri waladi syai'un, tanpa mengurangi pahala anaknya itu sendiri. Fa idza kana al-walid la yu'allimul Qur'an wa yu'allimu tariqal fisqi, apabila ini yang berkaitan dengan penyesalan, apabila orang tua la yu'allimul Qur'an, tidak mengajarkan Al-Qur'an, wa yu'allimu tariqal fisqi, dan mengajarkan atau membiarkan anaknya itu dalam keadaan kefasikan, yakunu wizruhu, maka dosanya ala abihi, dosanya juga ditanggung orang tuanya, min ghairi ayyan qusa min wizri waladi syai'un, tanpa harus mengurangi dosanya anaknya itu. La ilaha illallah. Ini riwayat dari dari hadis yang ditulis dalam kitab Tamyul Wafilin oleh Abu Lais As-Samarqandi Al-Muhaddits. Ya. Ya. Jadi kalau anak-anak itu dibiarkan, ingat, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas anaknya. Dibiarkan dalam keadaan fasik, bertanggung jawab. Tapi kalau dia diarahkan kepada ahli surga, maka dia dapat pahala anaknya tanpa harus mengurangi pahala anaknya itu sendiri. Subhanallah. Nah, paling akhir sendiri adalah penutup. Akhirnya kita harus berdoa, ya. Tapi ini sebelum penutup ini ada ini. Satu, kita berusaha, Allah menentukan. Ya. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad waqad tarjamal Bukhari fil Adabil Mufrad babu Adabil Walid wa birri li waladi, wa awrada fihi min jihatil Walid bin Namir bin Aus annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaqulun as-salahu minallah wal adabu minal aba. Keberhasilan menjadi anak soleh adalah dari Allah, wal adabu minal aba, dan usaha mendidik adalah kewajiban orang tua. Tapi penentu keberhasilan menjadi orang soleh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz-ustadz yang ada di pesantren ini hanya al-adab, hanya mengajarkan, hanya berusaha mendidik. Tapi as-salahu minallah, maka yang terakhir yaitu harus apa? Banyak berdoa, berusaha semaksimal mungkin. Pilihkan sekolah yang baik, bismillah, pesantren yang baik, kemudian diiringi dengan doa, dan usahakan jadi orang soleh juga, karena dengan solehnya kita ini, nah doanya ini, nah, kita sudah tadi kita baca surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua adalah surah Al-Ahqaf ayat 15, ini yang wajib dibaca oleh orang tua di rumah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Yang digaris bawahi adalah wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan soleh zuriyah saya. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan soleh keluarga saya, khususnya siapa. Itu kemudian ditambahin doa-doa pakai bahasa Indonesia, ya. Allah Maha tahu. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allahumma aslih siapa gitu. Baik. Jadi ini doa untuk anak soleh. Ini yang surah Al-Aqaf, ya. Ya Allah, karuniakan kepada saya bisa bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa ana amala sholihan tardah, dan supaya saya bisa mudah beramal soleh yang Kau ridhoi. Jadi sebelum mohon supaya anaknya baik, mintalah supaya diri kita baik. Wa aslih li wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, mudahkan saya jadi orang soleh, selalu berbuat amal soleh.
Baru setelah itu untuk anaknya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah solehkanlah anak-anak keturunan saya. Nah, ini kalau semuanya soleh itu masya Allah bahagia, insya Allah senang hati kita ketemu dengan anak-anak soleh, menghormati orang tua. Itu kalau orang tua sudah tua renta itu anak-anak pada berkunjung, kemudian orang tua nggak punya uang dikasih, bahkan orang anak-anaknya itu tiap bulan itu ngasih, ya toh? Ngasih jatah. Jadi yang menjadi tanggungan para bapak ibu, yang menjadi tanggungan itu bapak, khususnya ini untuk bapak, saya katakan kepada bapak, yang menjadi tanggungan jenengan tidak hanya anak dan istri, tapi juga orang tua. Itu tanggungan panjenengan. Yang masih punya orang tua, berilah dia orang tua itu ya jatah sebagaimana memberikan istri, ya walaupun seberapa, tapi ada jatah hidup yang diberikan. Kecuali betul-betul sudah sepuh, walaupun sudah kaya, sudah kaya, walaupun sudah kaya, berikan juga walaupun cuma sedikit sebagai tanda bahwasanya saya berbakti kepada orang tua. Ya semampunya, ya sesuai dengan kondisinya masing-masing, keadaannya masing-masing. Nah kayak gitu. Jadi jadikanlah saya ini soleh, kemudian anak-anak saya soleh. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah apa yang saya sampaikan. Intinya begitu pentingnya, bahkan wajib bagi orang tua untuk mendidik dengan agama. Dan kalau tidak mendidik agama, tanggung sendiri penyesalan-penyesalan itu. Pada zaman Umar diprotes anaknya sampai memukul, itu nggak usah heran, memang terjadi tidak hanya sekarang, dari dulu sampai sekarang orang-orang yang nggak ada pendidikan ya seperti itu, ya jadi kelitih, itu orang-orang kelitih itu, naudzubillah. Di Jogja itu kelitih itu anak-anak itu bawa celurit pinggir jalan, naudzubillah, nggak kerumat. Itu ada yang saya ketemu sama salah seorang ibu itu di Jogja itu, dia anaknya ditangkap polisi gara-gara yang melakukan kejahatan di jalan-jalan gitu. Yaitu karena apa? Mengakui mereka tidak terlalu peduli kepada pendidikan agama untuk anaknya. Dia sendiri nggak bisa mendidik di rumah. Wes pokoknya hanya disekolahkan gitu. Dia taunya mau sudah sekolahkan sudah selesai. Enggak. Pendidikan agama itu wajib. Itu tugasnya orang tua aslinya. Nah, gitu. Oke, saya kira itu yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Tentunya masih banyak kekurangan kehilafan, tapi sebelum saya tutup nanti saya bisa interaktif ya. Bisa kalau ada tanya jawab, bisa tanya jawab sampai setengah 12 atau 5 menit aja atau 10 menit ya, udah. Supaya ada interaktif, silakan. Fadl. Saya serahkan kepada MC dulu. Ya, Fadl. Matikan ya. Ini tidak matikan. Pada jemaah yang mau bertanya dari ikhwan atau akhwat, monggo silakan. Satu penanya langsung dijawab langsung, nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dodi. Yang saya tanyakan, apakah kita sebagai orang tua setelah berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak ke pondok, kemudian dari pondok satu kemudian akhirnya gagal, kemudian sebelum kita sukses mendidik anak itu, kemudian kita meninggal dan anak itu menjadi anak yang nakal, apakah kita di akhirat nanti masih diberi atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jawabannya langsung. Oke, siap.
Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wicaksono. Ada dua pertanyaan sih. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, terkait tadi bahwa kewajiban orang tua selain mendidik Al-Quran Ya. atau Al-Quran, Ya. kita ada yang namanya memberikan nama yang baik kepada anak. Ya. Saya itu pikiran besar. Ya. Jadi ada satu anak saya laki-laki, Ya. karena buat menghormati orang tua saya, Ya. saya memintakan nama dari orang tua Oh, yang tidak berbau agama. Itu bagaimana mendekatinya? Ya. Yang kedua, bisa mohon tips dan trik. Alhamdulillah anak saya tiga-tiganya lulusan dari Al-Jadi. Sekarang berada di pesantren pondok, yang kedua di pesantren Hafiz di Magelang, yang Pondok. Nah ini tips dan trik bagaimana supaya anak itu kalau pas liburan dari pondok, Ya. alhamdulillah minggu pertama masih seminggu aja. Selanjutnya mulai agak sudah mulai sedang. Ini tips dan triknya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya tanggapnya. Yang pertama, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata hasilnya belum mencapai dan kita sudah meninggal kemudian. Ya ingat bahwasanya keberhasilan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kita ya. Nabi Nuh aja tidak bisa tidak berhasil. Belum berhasil ya. Artinya ya anaknya Nabi semuanya baik, tapi ternyata Allah menguji Nabi Nuh, ternyata anaknya masih seperti itu. Padahal usahanya maksimal. Insya Allah udah nggak ada dosa untuk kita. Kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kita hanya menunaikan kewajiban semuanya kepada Allah. Jadi ada seorang imam di Jeddah itu, di Jeddah, imam hafidz Al-Quran, jadi imam di Jeddah. Anaknya itu nggak mau sholat nggak mau, padahal dianya jadi imam di Jeddah ini. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini kontemporer, bukan kisah-kisah zaman lalu. Itu. Wah, kemudian sampai akhirnya umur 23 tahun masih gak mau sholat itu. Umur 23 loh. Nah, sampai akhirnya suatu saat ini anaknya ini pergi ke Jeddah, kemudian sama teman-temannya, kemudian dia itu berenang. Ketika berenang ternyata tiba-tiba ada ombak yang tiba-tiba menggulung gitu loh. Padahal di situ kan nggak ada ombak sebenarnya itu. Itu kok ya ada ombak menggulung terus dwingkel tuh ditenggelam kayak gue ini kan megap. Tapi anak ini paham, lingkungan kan agama. Siapa yang meninggal dunia membaca la ilaha illallah masuk surga. Dia pun tahu itu. Itu tahu dia. Langsung dia lo gitu. Tapi nggak bisa terucap. Nggak bisa terucap. Akhirnya karena nggak bisa terucap, dia bilang, "Abah, angkizni ya Abah. Selamatkan aku ya Abah, Bapak." Gitu. Akhirnya itu